Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews. Saya Riza Palepi siap menemani Anda. Dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai ULP Muko-Muko dan turut dihadiri Asisten Manajer Transaksi Energi serta Asisten Manajer Teknik UP3 Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan kesiapan personil sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Idul Fitri. Dalam arahannya, Teguh menekankan pentingnya penerapan budaya K3 dalam setiap pekerjaan, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, kesiapan personil dan kecepatan respon terhadap potensi gangguan juga menjadi perhatian utama. Teguh mengatakan keselamatan kerja merupakan prioritas dalam setiap aktivitas operasional PLN. Dengan penerapan K3 yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara aman sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Teguh, jika PLN memastikan seluruh personil siap siaga dalam menghadapi periode Idul Fitri, ketika aktivitas dan kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Muko-Muko Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa tim teknik telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan peralatan dan sistem kelistrikan. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere.
Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Penataan ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai keberadaan tiang lama yang dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan di sekitar masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, intensitas kegiatan ibadah masyarakat meningkat, mulai dari sholat berjamaah hingga berbagai kegiatan keagamaan menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keselamatan ketenaga listrikan sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat saat beribadah. Menurutnya, laporan warga terkait tiang yang sudah tidak terpakai di sekitar masjid langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis PLN. Cahyadi menyampaikan menjelang Idul Fitri aktivitas ibadah di masjid semakin ramai. Karena itu, pihaknya segera merapikan aset jaringan yang sudah tidak digunakan agar lingkungan masjid lebih rapi, aman, dan nyaman bagi jemaah. Proses pencabutan liang listrik dilakukan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Meski dikerjakan di tengah terik matahari saat para petugas menjalankan ibadah puasa, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pasokan listrik di sekitar lokasi. Warga sekitar dan pengurus masjid Kromongan pun menyambut baik langkah responsif tersebut. Area depan masjid yang sebelumnya terlihat sempit kini tampak lebih rapi dan luas. Melalui langkah ini, PLN berharap kehadirannya tidak hanya memastikan pasokan listrik tetap andal, tetapi juga turut mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dalam pelaksanaan kali ini, bantuan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada fasilitas ibadah. PLN menyalakan sambungan listrik pada 2 musola di Desa Bukit, Kecamatan Petung, Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya listrik, aktivitas ibadah masyarakat di musola tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, terutama pada malam hari. Selain itu, sebanyak 14 warga kurang mampu yang tersebar di 8 unit layanan pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis melalui program ini. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar rumah tangga tetapi juga fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik. Salah satu pengurus musola Nur Huda Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan listrik yang diberikan PLN. Ia mengatakan kehadiran listrik sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan pengajian terutama pada malam hari. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara mandiri serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran, serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Pandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani.
Manajer ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional. Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN, dan BPS, melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Like Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap.
Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan. PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Dalam pelaksanaan kali ini, bantuan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada fasilitas ibadah. PLN menyalakan sambungan listrik pada 2 musola di Desa Bukit, Kecamatan Petung, Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya listrik, aktivitas ibadah masyarakat di musola tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, terutama pada malam hari. Selain itu, sebanyak 14 warga kurang mampu yang tersebar di 8 unit layanan pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis melalui program ini. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar rumah tangga tetapi juga fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik. Salah satu pengurus musola Nur Huda Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan listrik yang diberikan PLN. Ia mengatakan kehadiran listrik sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan pengajian terutama pada malam hari. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara mandiri serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai ULP Muko-Muko dan turut dihadiri Asisten Manajer Transaksi Energi serta Asisten Manajer Teknik UP3 Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan kesiapan personil sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Idul Fitri. Dalam arahannya, Teguh menekankan pentingnya penerapan budaya K3 dalam setiap pekerjaan, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, kesiapan personil dan kecepatan respon terhadap potensi gangguan juga menjadi perhatian utama. Teguh mengatakan keselamatan kerja merupakan prioritas dalam setiap aktivitas operasional PLN. Dengan penerapan K3 yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara aman sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Teguh, jika PLN memastikan seluruh personil siap siaga dalam menghadapi periode Idul Fitri, ketika aktivitas dan kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Muko-Muko Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa tim teknik telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan peralatan dan sistem kelistrikan. Program Like Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Like Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak,
meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran, serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Fandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani. Manajer ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional. Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN dan BPS melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran.
Sementara itu, General Manager PLN UID S2 JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat satu gerak berjuta dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Penataan ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai keberadaan tiang lama yang dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan di sekitar masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, intensitas kegiatan ibadah masyarakat meningkat, mulai dari sholat berjamaah hingga berbagai kegiatan keagamaan menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keselamatan ketenaga listrikan sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat saat beribadah. Menurutnya, laporan warga terkait tiang yang sudah tidak terpakai di sekitar masjid langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis PLN. Cahyadi menyampaikan menjelang Idul Fitri aktivitas ibadah di masjid semakin ramai. Karena itu, pihaknya segera merapikan aset jaringan yang sudah tidak digunakan agar lingkungan masjid lebih rapi, aman, dan nyaman bagi jemaah. Proses pencabutan liang listrik dilakukan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Meski dikerjakan di tengah terik matahari saat para petugas menjalankan ibadah puasa, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pasokan listrik di sekitar lokasi. Warga sekitar dan pengurus masjid Kromongan pun menyambut baik langkah responsif tersebut. Area depan masjid yang sebelumnya terlihat sempit kini tampak lebih rapi dan luas. Melalui langkah ini, PLN berharap kehadirannya tidak hanya memastikan pasokan listrik tetap andal, tetapi juga turut mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap. Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan. PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Melalui
program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Petri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Like Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan Jambi dan Bengkulu Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Mati listrik secara mandiri, serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pelanggan listrik PLN dengan basis data sosial ekonomi nasional, sehingga dapat mendukung pelayanan kelistrikan yang semakin tepat sasaran serta mendukung program pemerintah yang berbasis data. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh manajer PLN ULP Arga Makmur, Ferry Adrianta, didampingi TLPP dan ADM Adi Rahman Setiawan, serta TL Transaksi Energi Felicius Rindi Kurniawan, bersama tim Bilmen ULP Arga Makmur. Kehadiran tim PLN disambut oleh jajaran BPS Kabupaten Bengkulu Utara yang diwakili oleh statistisi ahli muda Afif Fandi bersama instruktur daerah Gali Wibisono dan Poppy Permawani. Manajer ULP Arga Makmur Ferry Adrianta menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPS menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas data pelanggan PLN semakin akurat dan selaras dengan sistem data nasional. Melalui mekanisme ground check yang terintegrasi dengan DTSEN, PLN dan BPS melakukan verifikasi dan penguatan data pelanggan di lapangan, sehingga data yang dihasilkan semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, turut mengapresiasi langkah kolaboratif yang dilakukan oleh PLN ULP Arga Makmur bersama BPS Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara itu, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Bengkulu Utara, Afif Fandi, menyampaikan bahwa sinergi dengan PLN merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi data sektoral dengan data nasional.
Penataan ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai keberadaan tiang lama yang dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan di sekitar masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, intensitas kegiatan ibadah masyarakat meningkat, mulai dari sholat berjamaah hingga berbagai kegiatan keagamaan menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keselamatan ketenaga listrikan sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat saat beribadah. Menurutnya, laporan warga terkait tiang yang sudah tidak terpakai di sekitar masjid langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis PLN. Cahyadi menyampaikan menjelang Idul Fitri aktivitas ibadah di masjid semakin ramai. Karena itu, pihaknya segera merapikan aset jaringan yang sudah tidak digunakan agar lingkungan masjid lebih rapi, aman, dan nyaman bagi jemaah. Proses pencabutan liang listrik dilakukan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Meski dikerjakan di tengah terik matahari saat para petugas menjalankan ibadah puasa, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pasokan listrik di sekitar lokasi. Warga sekitar dan pengurus masjid Kromongan pun menyambut baik langkah responsif tersebut. Area depan masjid yang sebelumnya terlihat sempit kini tampak lebih rapi dan luas. Melalui langkah ini, PLN berharap kehadirannya tidak hanya memastikan pasokan listrik tetap andal, tetapi juga turut mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat Satu Gerak Berjuta Dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai ULP Muko-Muko dan turut dihadiri Asisten Manajer Transaksi Energi serta Asisten Manajer Teknik UP3 Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan kesiapan personil sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Idul Fitri. Dalam arahannya, Teguh menekankan pentingnya penerapan budaya K3 dalam setiap pekerjaan, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, kesiapan personil dan kecepatan respon terhadap potensi gangguan juga menjadi perhatian utama. Teguh mengatakan keselamatan kerja merupakan prioritas dalam setiap aktivitas operasional PLN. Dengan penerapan K3 yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara aman sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Teguh, jika PLN memastikan seluruh personil siap siaga dalam menghadapi periode Idul Fitri, ketika aktivitas dan kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Muko-Muko Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa tim teknik telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan peralatan dan sistem kelistrikan.
Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat cukup mengunduh PLN Mobile di ponsel, lalu memilih menu pasang baru, mengisi data lokasi serta kebutuhan daya listrik, dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Setelah itu, petugas PLN akan memproses permohonan hingga penyambungan listrik ke lokasi pelanggan. Biaya penyambungan listrik telah ditetapkan sesuai regulasi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk pelanggan rumah tangga, biaya penyambungan antara lain sekitar Rp421.000 untuk daya 450 volt ampere, Rp843.000 untuk 900 volt ampere, 1,2 juta untuk 1.300 volt ampere, dan 2,6 juta untuk 2.200 volt ampere. Sebelum penyambungan dilakukan, pelanggan juga perlu memastikan instalasi listrik di rumah telah memenuhi standar keselamatan dan memiliki sertifikat layak operasi. PLN mengingatkan masyarakat untuk mengurus layanan kelistrikan melalui kanal resmi, khususnya aplikasi PLN Mobile, tanpa menggunakan jasa perantara atau calo. Melalui layanan digital ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan kelistrikan dengan lebih mudah, cepat, dan transparan. Dalam pelaksanaan kali ini, bantuan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada fasilitas ibadah. PLN menyalakan sambungan listrik pada 2 musola di Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya listrik, aktivitas ibadah masyarakat di musola tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, terutama pada malam hari. Selain itu, sebanyak 14 warga kurang mampu yang tersebar di 8 unit layanan pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis melalui program ini. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar rumah tangga tetapi juga fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik. Salah satu pengurus musola Nur Huda Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan listrik yang diberikan PLN. Ia mengatakan kehadiran listrik sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan pengajian terutama pada malam hari. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara mandiri serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo.
meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peran tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman. Dengan metode ini, pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan dapat tetap dilakukan meskipun jaringan listrik dalam kondisi bertegangan, sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Dalam pelaksanaannya, petugas PDKB menggunakan peralatan khusus berstandar keselamatan tinggi serta alat pelindung diri lengkap. Setiap pekerjaan diawali dengan rangkaian prosedur keselamatan yang ketat, mulai dari apel keselamatan, safety briefing, hingga pemeriksaan peralatan kerja sebelum pekerjaan dimulai. Proses ini menjadi bagian dari upaya preventif PLN untuk meminimalisir potensi risiko di lapangan. Manajer PT PLN Persero ULP Kota Baru, Zera Fitrizon menegaskan bahwa penerapan budaya K3 merupakan prinsip utama dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PLN. Selain penguatan prosedur keselamatan, PLN juga terus meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan teknis, sertifikasi, serta evaluasi berkala terhadap implementasi K3 di lapangan. PLN juga mendorong seluruh petugas untuk aktif melaporkan potensi bahaya melalui hazard report sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi kecelakaan kerja. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Dalam pelaksanaan kali ini, bantuan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada fasilitas ibadah. PLN menyalakan sambungan listrik pada 2 musola di Desa Bukit, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya listrik, aktivitas ibadah masyarakat di musola tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, terutama pada malam hari. Selain itu, sebanyak 14 warga kurang mampu yang tersebar di 8 unit layanan pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis melalui program ini. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar rumah tangga tetapi juga fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik.
Salah satu pengurus musola Nur Huda Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan listrik yang diberikan PLN. Ia mengatakan kehadiran listrik sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan pengajian terutama pada malam hari. Melalui program Wake Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara mandiri serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Pedri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Penataan ini dilakukan setelah adanya laporan warga mengenai keberadaan tiang lama yang dinilai mengganggu estetika dan kenyamanan di sekitar masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, intensitas kegiatan ibadah masyarakat meningkat, mulai dari sholat berjamaah hingga berbagai kegiatan keagamaan menjelang Idul Fitri. Manajer PLN ULP Martapura Cahyadi Rukmantara mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keselamatan ketenagalistrikan sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat saat beribadah. Menurutnya, laporan warga terkait tiang yang sudah tidak terpakai di sekitar masjid langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis PLN. Cahyadi menyampaikan menjelang Idul Fitri aktivitas ibadah di masjid semakin ramai. Karena itu, pihaknya segera merapikan aset jaringan yang sudah tidak digunakan agar lingkungan masjid lebih rapi, aman, dan nyaman bagi jemaah. Proses pencabutan liang listrik dilakukan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Meski dikerjakan di tengah terik matahari saat para petugas menjalankan ibadah puasa, pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat tanpa mengganggu pasokan listrik di sekitar lokasi. Warga sekitar dan pengurus masjid Kromongan pun menyambut baik langkah responsif tersebut. Area depan masjid yang sebelumnya terlihat sempit kini tampak lebih rapi dan luas. Melalui langkah ini, PLN berharap kehadirannya tidak hanya memastikan pasokan listrik tetap andal, tetapi juga turut mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri. Festival bertema Satu Gerak Berjuta Dampak ini diikuti oleh 146 peserta didik tingkat SD hingga SMP dari program Quranpreneur Indonesia. Para peserta mengikuti beragam kegiatan edukatif, mulai dari sesi motivasi, permainan edukatif, sosialisasi kelistrikan, hingga dialog inspiratif bersama para tokoh. Ustadz Denny Satria dari Yayasan Indonesia Legacy dalam kesempatan tersebut mengajak para peserta untuk terus belajar, menjaga akhlak, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Salah satu peserta, Ibnu, siswa kelas 7 SMP Quranpreneur Indonesia, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan festival ini membuatnya semakin semangat untuk belajar dan menghafal Al-Quran.
Sementara itu, General Manager PLN UID S2JB menyampaikan bahwa PLN mendukung kegiatan yang mendorong pembinaan karakter generasi muda, khususnya dalam momentum Ramadan menjelang Idul Fitri. Menurutnya, kegiatan seperti Desa Quran Festival dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus membentuk generasi yang berkarakter. Melalui kegiatan ini, panitia berharap semangat satu gerak berjuta dampak dapat menginspirasi generasi muda untuk terus menebarkan kebaikan, terutama dalam menyambut Idul Fitri. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai ULP Muko-Muko dan turut dihadiri Asisten Manajer Transaksi Energi serta Asisten Manajer Teknik UP3 Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan kesiapan personil sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Idul Fitri. Dalam arahannya, Teguh menekankan pentingnya penerapan budaya K3 dalam setiap pekerjaan, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, kesiapan personil dan kecepatan respon terhadap potensi gangguan juga menjadi perhatian utama. Teguh mengatakan keselamatan kerja merupakan prioritas dalam setiap aktivitas operasional PLN. Dengan penerapan K3 yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara aman sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Teguh, jika PLN memastikan seluruh personil siap siaga dalam menghadapi periode Idul Fitri, ketika aktivitas dan kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Muko-Muko Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa tim teknik telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan peralatan dan sistem kelistrikan. Program Light Up the Dream merupakan inisiatif sosial yang bersumber dari donasi pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat yang belum mampu mendapatkan sambungan listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berupaya menghadirkan akses listrik yang lebih merata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyalaan sambungan listrik dilakukan secara serentak di beberapa wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP yang berada di bawah UP3 Muara Bungo, meliputi Kabupaten Muara Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci hingga Kota Sungai Penuh. Manajer PLN UP3 Muara Bungo, Agus Fitriansyah menyampaikan bahwa listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Usman, warga desa Tanjung Agung, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh PLN. Melalui program Light Up the Dream, PLN terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran listrik diharapkan dapat mendukung aktivitas belajar anak-anak, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil.
Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Melalui program tersebut, PLN menghadirkan sambungan listrik baru berdaya 900 volt ampere bagi 4 keluarga penerima manfaat, yakni Pedri, Andi Suwanto, Sidarto, dan Zarnawati. Kehadiran listrik ini memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan ibadah masyarakat menjelang Idul Fitri. Manajer PLN WLP Mana Wahyudi Putra mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat prasejahtera agar dapat menikmati listrik secara mandiri. Wahyudi menjelaskan listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun kegiatan ibadah menjelang Idul Fitri. Program penyambungan listrik ini dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Dalam pelaksanaan kali ini, bantuan tidak hanya diberikan kepada rumah tangga, tetapi juga kepada fasilitas ibadah. PLN menyalakan sambungan listrik pada 2 musola di Desa Bukit, Kecamatan Petung, Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya listrik, aktivitas ibadah masyarakat di musola tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman, terutama pada malam hari. Selain itu, sebanyak 14 warga kurang mampu yang tersebar di 8 unit layanan pelanggan di wilayah kerja UP3 Palembang juga menerima bantuan sambungan listrik gratis melalui program ini. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan program Light Up the Dream merupakan bentuk kepedulian pegawai PLN secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu masyarakat mendapatkan akses listrik. Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar rumah tangga tetapi juga fasilitas sosial agar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan lebih baik. Salah satu pengurus musola Nur Huda Ahmad mengaku bersyukur atas bantuan listrik yang diberikan PLN. Ia mengatakan kehadiran listrik sangat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah dan pengajian terutama pada malam hari. Melalui program Light Up the Dream, PLN berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati listrik secara mandiri serta mendukung aktivitas sosial dan keagamaan di lingkungan sekitar. Dalam pekerjaan tersebut, PLN membangun jaringan baru sepanjang 1,2 km sirkuit untuk meningkatkan fleksibilitas manuver jaringan saat terjadi gangguan. Dengan sistem yang lebih kuat, proses isolasi gangguan dapat dilakukan lebih cepat sehingga pemulihan listrik menjadi lebih responsif. Perbaikan jaringan ini memberikan dampak positif bagi sekitar 2.500 pelanggan di Desa Sungsang. Pasokan listrik diharapkan lebih stabil dan kualitas tegangan lebih terjaga untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk sektor perikanan dan usaha kecil. Manajer PLN ULP Mariana Ozi Ramadana mengatakan langkah ini merupakan upaya preventif PLN dalam memperkuat sistem distribusi khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Sementara itu, General Manager PLN WD Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Adi menegaskan PLN terus melakukan penguatan sistem kelistrikan guna memastikan pasokan listrik tetap andal menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai ULP Muko-Muko dan turut dihadiri Asisten Manajer Transaksi Energi serta Asisten Manajer Teknik UP3 Bengkulu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN untuk memastikan kesiapan personil sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik selama periode siaga Idul Fitri. Dalam arahannya, Teguh menekankan pentingnya penerapan budaya K3 dalam setiap pekerjaan, terutama bagi petugas lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi. Selain itu, kesiapan personil dan kecepatan respon terhadap potensi gangguan juga menjadi perhatian utama.
Teguh mengatakan keselamatan kerja merupakan prioritas dalam setiap aktivitas operasional PLN. Dengan penerapan K3 yang baik, pekerjaan dapat dilakukan secara aman sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Ditambahkan Teguh, jika PLN memastikan seluruh personil siap siaga dalam menghadapi periode Idul Fitri, ketika aktivitas dan kebutuhan listrik masyarakat biasanya meningkat. Sementara itu, Koordinator Pelayanan Teknik ULP Mukomuko Abdul Ghaffar menyampaikan bahwa tim teknik telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan peralatan dan sistem kelistrikan. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.